Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua masyarakat Wonosobo, khususnya masyarakat Kepil dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya hari ini para masyarakat Kepil? Oke, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kepenyuluhan. Di KUA Menyapa ini hari ini ada tema kepenyuluhan yang akan dikasih materi oleh Bapak Kiai Haji Fakih Al-Aziz SAG. Beliau adalah penyuluh fungsional KUA Kecamatan Kepil. Oke, di depan saya ini sudah ada beliau, Bapak Kiai Haji Fakih Al-Aziz SAG. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik-baik, sehat Oke, walafiat dan tadi segar selalu. Alhamdulillah. Tadi pagi dari rumah jam berapa Bapak? Tadi pagi kebetulan lebih awal dari pagi hari-hari kemarin, Oke. bukan dalam arti pagi ini pertemuan kita, tetapi alhamdulillah mendapatkan nugrahan yang lebih daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir tadi pagi. Alhamdulillah. Oke, Bapak, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kepenyuluhan. Oh, boleh. Bapak di sini udah berapa tahun, Pak, bertugas di KUA Kepil ini, Pak? Saya kebetulan seingat saya ditugaskan di Kepil pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. 22 berarti sudah hampir 2 tahun. 2 tahun ya, Pak? Nggih. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya, Pak ya. Siap. Oke, selama di Kepil ini bagaimana sih, Pak, fenomena yang ada di KUA Kecamatan Kepil ini, khususnya tentang kepenyuluhan? Ya, kami melihat setelah mengidentifikasi potensi di Kepil, ini kami melihat masyarakat Kepil itu masyarakatnya agraris dan relatif homogen. Sehingga melihat keadaan yang seperti itu, kami harus berpikir lebih karena dibandingkan dengan kecamatan lain, di sini hampir mempunyai karakter masyarakat yang santai, damai, kemudian tenang. Dan ada nilai positifnya itu masyarakatnya lebih istiqomah, dalam arti itu pergerakannya itu tidak fluktuatif sontak-sontak gitu. Oke. Untuk yang nopo sudah dikerjakan selama ini tentang kepenyuluhan yang nopo ke masyarakat itu benar-benar mengenai itu apa, Pak, itu tentang kepenyuluhan itu? Tentang kepenyuluhan dilihat dari latar belakang dan di potensi yang tadi kami sampaikan, ini bahwa KUA Kepil atau penyuluh Kepil ini membutuhkan penggerak atau muharrik agar kegiatan keagamaan di Kepil ini bisa lebih progresif, lebih kompetitif daripada kecamatan yang lain. Nah, adapun hal-hal yang telah kami kerjakan, ini yang pertama tentu mensolidkan potensi yang ada di KUA sendiri, yaitu alhamdulillah untuk KUA Kepil ini ada, sebelum pengangkatan P3K ini ada 8 penyuluh non-NIP. Alhamdulillah kami juga didampingi oleh 2 P3K, yaitu P3K Putri dan P3K Putra. Ini alhamdulillah juga mempunyai potensi yang bisa digunakan untuk menggiatkan atau menjadi muharrik di Kecamatan Kepil. Kemudian yang sudah kami laksanakan atau sudah kami ciptakan dari latar belakang potensi itu, yaitu munculnya FKTM, Forum Komunikasi Takmir Masjid, yang hal itu bersama-sama dengan satu, masyarakat, kemudian yang kedua tokoh agama, dan tentunya bergabung dengan para birokrat. Ini betul-betul memunculkan satu gerakan yang sudah menyeluruh, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di masjid dari desa ke desa bergilir. Itu sementara. Oke, ini sangat menarik ini tentang FKTM. Bagaimana caranya, Pak? Awal mula pembentukan FKTM itu, kalau nggak salah di Kepil ini ada 21 desa yang terdiri dari
bahkan mungkin beratus-ratus masjid ya Pak ya. Ya. Oke, cara mengumpulkan takmir masjidnya itu gimana Pak? Awal mulanya pembentukannya Ya. seperti apa? Ya, awal mula dan yang melatar belakangi terbentuknya FKTM itu sebenarnya keprihatinan dari adanya forum-forum kemasjidan, tetapi gerakannya masih mandul juga. Tanpa mengecilkan satu forum, ya katakanlah misalnya DMI atau LTNO ataupun takmir-takmir masjid, kelompok takmir masjid yang lain. Ini hanya berkutat di kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyeluruh. Kemudian dari itu bersama dengan pengurus DMI menyetuskan bagaimana apabila forum komunikasi takmir masjid ini lebih independen. Kemudian berkumpul, kita undang atas inisiasi Bapak Kepala KUA juga. Ini kita undang DMI, kemudian beberapa perwakilan desa. Nah, dari 21 perwakilan itu bersama DMI, kita munculkan satu kepengurusan yang simple. Oke. Kalau kata orang itu kegiatan tanpa dana itu zong. Bagaimana dengan dana yang ada di kegiatan FKTM ini? Apakah berjalan tanpa biaya, tanpa dana? Apakah ada donaturnya atau seperti apa, Pak? Ya. Kebetulan alhamdulillah untuk Kepil seperti tadi yang kami sampaikan bahwa masyarakatnya homogen, kemudian agraris, lebih santai dan lebih damai, tapi juga butuh penggerak. Lah, kami mencoba untuk FKTM ini tanpa dana pun bisa berjalan, yaitu kebetulan kami melihat satu sosok penggerak di kepengurusan itu di forum musyawarah itu, yaitu beliau tokoh agama yang juga mumpuni, beliau Bapak Kiai Ahmad Habib, ini dari Ropoh. Dalam rapat itu saya sangat terkesan dengan celotehannya. Iki engko lah lebar terbentuk pleng. Lah kata-kata pleng ini yang saya kantongi bahwa dia berarti menaruh perhatian lebih. Nah, dari situ kebetulan dipajang dan kita pasang menjadi ketua, kemudian ada bendahara dan sekretaris. Nah, 3 orang ini yang betul-betul menjadi penggerak. Alhamdulillah langsung diproklamirkan atau dimulai. Ini di desa beliau di Ropoh, kemudian berlanjut sampai hari ini sudah 7 kali giliran atau pertemuan forum komunikasi takmir masjid tersebut, dan alhamdulillah sudah dicontoh dan diduplikasi untuk tingkat kabupaten. Saya kira seperti itu yang menjadi hal-hal yang bisa kita kita tampilkan sumbangsih KUA Kepil, saya kira. Oke, berarti motivasinya dari kata-kata pleng aja, tuh sudah jadi motivasi. Oke. Selain itu Pak, itu tentang salah satu kepenyuluhan tentang FKTM G. Alhamdulillah sudah berjalan dan sekarang di Kabupaten Wonosobo juga sudah terbentuk, di beberapa kecamatan itu sudah terbentuk membentuk FKTM. Nah, selain FKTM itu untuk penyuluh sebenarnya nggak hanya itu saja nggih Pak. Terus ada nggak sih Pak PR yang harus digarap di wilayah kerjane panjenengan selain FKTM dan lain-lainnya itu? Apa gitu hal krusial apa yang harus dikerjakan di wilayah Kecamatan Kepil ini? Ya, sebelum menjawab itu perlu kita ketahui memang beban kerja penyuluh itu saya kira lebih banyak daripada poin tugas kepala KUA. Karena ada 12 bidang spesialisasi yang harus ditangani, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran, bidang keluarga sakinah, pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, kemudian bidang produk halal, anti korupsi, kemudian moderasi beragama, kerukunan umat beragama, dan yang ke-10 itu bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah atau sesat lah begitu. Kemudian yang ke-11 ini bidang
pencegahan nafsa dan HIV/AIDS, dan yang ke-12 bidang haji dan umrah. Nah, dari 12 bidang itu kebetulan ini memang penyuluh masih ada keterbatasan personil, maka hanya beberapa sementara yang baru dikerjakan tentang pencegahan buta huruf Al-Quran, kemudian keluarga sakinah, bidang wakaf, produk halal, dan kerukunan umat beragama. Adapun bidang-bidang yang lain ini memang baru tersentuh tapi belum tergarap. Oke. Saya kira seperti itu, jadi masih banyak PR. Oke, masih banyak PR. Terus harapan kedepannya seperti apa, Pak? Nah, untuk kepenyuluhan kita tentunya harapan ke depan bahwa kita sebagai penyuluh sudah terbatas personelnya, ditambah lagi belum ada dana operasionalnya, dan lagi luasnya wilayah di Kecamatan Kepil, kemudian banyaknya masyarakat yang tentunya butuh dilayani tentang kepenyuluhan dan pengembangan agama. Saya kira nanti kita mintakan atau paling tidak kita punya semangat dulu bahwa penyuluh solid, baik fungsional, P3K maupun penyuluh non-NIP. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ini bidang yang perlu atau yang sudah digarap kita lanjutkan, kemudian bidang yang bisa kita tambahkan untuk garapan dan mempunyai potensi di wilayah Kepil. Satu contoh saja, hal yang kecil yang belum tersentuh, masalah zakat. Ini saya kira tanpa dana pun bisa digerakkan, ini juga menjadi prioritas untuk bisa dilaksanakan. Kemudian lebih daripada itu, menggali potensi yang ada di Kepil untuk bisa kita angkat. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Kiai Haji Fakih Al-Aziz SAG. Tadi sudah sangat jelas sekali ya tentang kepenyuluhan, dan pagi ini kita lebih menjelaskan tentang bagaimana FKTM itu berdiri, dan ternyata ada 12 bidang kepenyuluhan yang mungkin nanti kita akan ketemu lagi di 12 bidang itu secara detail. Kita nanti Bapak juga akan menjelaskan lagi, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin hari ini kita cukupkan sekian para pendengar dan para penonton channel YouTube KUA Kecamatan Kepil, warga masyarakat Wonosobo dan Kecamatan Kepil khususnya. Dari saya terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.